Klik pada malam hari ini. Perkenalkan nama Kakak, Rika Anggraini, boleh panggil Ibu, boleh manggil Kakak, terserah adik-adik ya. Sambil kita nunggu sebelum kita buka, Kak Rika mau kenalan dulu dong, ini dari mana aja dan, umurnya berapa, terus kenapa mau ikut, acara trial menjadi penulis cilik? Ayo, ada yang mau? Di sini nama-namanya udah nama adik-adik ya, bukan nama orang tua. Ini ada Aca, ada Alia, Audrey, ada Lela Luciana, ada Nazifa, Olala, Sakwina. Ya, namanya udah nama masing-masing belum? Sudah, Hah? Udah. Suaranya Karika kecil? enggak, Enggak? Ke ini ya, maksudnya jelas ya suaranya ya? sudah. Oke. Oke, Aca. Aca dari mana, Aca? Dari Blitar, Blitar. Aca kelas berapa? kelas 2. 2. Ini ceritanya mau jadi penulis, Aca, cita-citanya? Iya, Iya. Aca udah punya, buku belum? Udah pernah nulis cerita belum sebelumnya? sudah. Oh, udah. Ceritanya tentang apa, Aca? Keluarga baru si Oyen. Wow. Nanti, tapi belum dibukuin ya, Cak, ya? Baru nulis-nulis gitu aja? Iya. Oh, Aca mau punya buku Sudah sendiri nggak? dibukuin, Deng. Oh, udah. Keren banget. Aca tuh berarti kelas 2 SD udah punya buku sendiri? Iya. Wah, Masya Allah. Ini ada Audrey. Audrey dari mana, Audrey? Halo Bi, eh kalau Audrey dari Balikpapan, Tante. Oh, Audrey Balikpapan. Kelas berapa, Audrey? Audrey kelas 6. Oh, kelas 6. Bentar lagi SMP ya. Audrey Iya. memang cita-citanya mau jadi penulis. Iya sih, Audrey salah satu cita-citanya pengen jadi menulis, pengen menerbitkan buku. Oh, udah pernah nulis buku, Audrey? Belum pernah sih, masih nulis cerita-cerita dulu, masih menulis plotnya. Oh, masih nulis plotnya. Tapi ada harapan nanti ke depannya Audrey jadi penulis, terus bisa menerbitkan buku gitu ya. Iya, makasih Kak. Mudah-mudahan, iya mudah-mudahan nanti salah satu malam hari ini salah satu jalannya ya Audrey punya buku sendiri. Kemarin juga ada tuh orang tua yang nanya ke Golden Kids gitu ya, Kak, kalau ini kan kelasnya antologi, jadi kita tuh kalau nanti teman-teman bergabung di kelasnya kan kalau malam-malam ini kita baru trialnya aja ya. Oh nanti adik-adik nih gabung di kelas premiumnya itu nanti adik-adik menulis buku. Lalu nanti dikumpulin masing-masing kan punya bikin cerita masing-masing kan. Nanti antologi, nanti dikumpulin tuh dalam satu buku. Nah, nanti itu nama adik-adik di situ, nanti adik-adik udah punya tuh bukunya. Tapi boleh nggak katanya gitu ada orang tua yang nanya, kalau aku pengen nulis sendiri bisa nggak? Bisa banget di Golden Kids nanti diterbitin sama penerbitnya kita, gitu ya. Oke, Oke, ini ada Sakina. Terima kasih Audrey. Sakina dari mana? Kamu dari mana? Domisilinya di mana, Nak? Sakina? Dari Bogor. Bogor. Oh, Karika di Bandung. Kita nggak terlalu jauh ya. Kalau tadi Audrey dari Balikpapan, Aca dari Blitar. Oh, Sakina dari Bogor. Kelas berapa, Sakina? Kelas 3. 3. Memang suka nulis? Iya, suka banget. Iya. Suka banget. Udah punya buku sendiri, buku cerita belum? Udah, Udah juga. Udah diterbitin belum bukunya, Nak? belum. Belum. Mau diterbitin nggak? Mau.
Mau ya, biar nanti kita bisa berbagi, manfaat, berbagi kebaikan dalam buku yang kita tulis, ya kan. Terus nanti kan bisa jadi ini, bisa jadi tabungan, ya kan. Nanti kalau jual buku, hasilnya bisa ditabung untuk bisa jadi sekolah kita, ya kan. Bisa menjadi, apa yang kita mau bisa dari hasil karyanya kita, gitu ya. Oke, ini kita udah jam 9 lebih, sorry, udah jam 7 lebih 11 ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa bergabung, ikut bergabung juga, karena takut khawatir lebih malam, jadi Kak Reka buka aja acara kita pada malam hari ini. Oke, selamat datang adik-adik, ayah bunda, semuanya didampingin ayah bunda ya, maksudnya orang tua, bisa ayah atau bunda, salah satu nggak apa-apa. Ya, terus selamat datang adik-adik, ayah bunda di Golden Kids Creative Academy. Jadi nanti kita akan kenalan siapa sih Golden Kids ini gitu ya. Jadi kita adalah punya moto, punya slogan membaca cerita, membangun karakter. Oke, next kakak admin. Jadi Kak Rika mau cerita dulu nih siapa Golden Kids gitu ya. Terus ada apa aja produknya. Terus tadi kalau bilangnya bisa ya karya kita diterbitin gitu ya di Golden Kids gitu. Jadi kan sebelum nanti adik-adik pada akhirnya bergabung gitu kan untuk membuat cerita, kita kenalan dulu. Katanya kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi Kak Rika mau kenalan dulu nih sama Golden Kids. Oke, bisa next Kak Admin. Nah, ini Golden Kids itu adalah rumah kreatif anak Indonesia. Jadi Golden Kids ini beroperasi secara resmi di bawah naungan CV Tinta Cahaya Pustaka. Ya, jadi kita bergerak fokus dalam meng-create produk-produk edukasi yang tidak hanya menghibur, tapi juga memiliki misi utama membangun karakter positif. Ya, jadi visinya kami itu adalah menjadi mitra orang tua dalam mengalihkan screen time menjadi creative time. Ya, jadi siapa di sini nih yang suka apa namanya menghabiskan waktunya sama gadget gitu ya? Nah, nanti adik-adik Golden Kids ini punya misi nih. Kita ingin mengalihkan screen time adik-adik, waktunya itu menjadi creative time. Tadi Kak Rika bilang produk kami itu lebih melahirkan untuk membangun karakter. Ini beberapa buku yang kami terbitkan ya adik-adik. Di sini kita ada yang sebentar lagi kita menyebut bulan Ramadan, ada Ramadan yang kurindukan. Ini masih PO, masih ada harga khusus. Lalu kita juga beberapa buku ini membangun karakter untuk apa? Mental positif gitu ya, terus tidak pantang menyerah. Lalu di sini kita punya komik juga. Dan ini semuanya membentuk karakter. Kalau biasanya kita baca buku kan fokusnya untuk mengasah akal ya. Nah di Golden Kids kita lebih memfokuskan untuk pembentukan karakter adik-adik sejak dini. Oke, next Kak. Nah, ini ekosistem edukasi kami. Jadi literasi ini menerbitkan komik dan buku cerita anak yang menanamkan nilai moral dan budi pekerti. Salah satunya yang nanti nih adik-adik, kalau adik-adik atau ayah bunda berminat untuk mengasah bakat anak kita gitu ya, bisa dimasukkan ke kelas premiumnya. Nah, kami juga ada kelas komik yang lagi sedang berjalan gitu kan. Jadi selain ada kelas penulis cilik, kita juga ada kelas komikus yang sedang berjalan ya. Nah, Akademi Kreatif ini tadi ya kalau dijelasin bahwa kelas komik dan kelas menulis untuk mengasah bakat anak. Lalu kita juga fokus kepada parenting karena tadi kita kan pengen jadi mitra ya, mitra para orang tua untuk membangun karakter positif pada anak. Maka kita pun mempunyai webinar dan edukasi rutin untuk ayah bunda dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Oke, next Kak. Nah, di sini adik-adik pada malam hari ini adik-adik masuk ke Akademi Kelas Penulis Cilik Golden Kids. Jadi di sini adalah wadahnya para penulis cilik Indonesia yang harapannya nih adik-adik semua yang punya tadi ya punya mimpi jadi penulis, punya bukunya itu bisa diterbitkan, bisa dicetak ulang. Nah, kita sama-sama nih di sini untuk membentuk buku adik-adik semua. Oke, next Kak. Di sini kelas penulis cilik ini kita akan pembelajarannya itu online dan interaktif. Kayak gimana online interaktif? Jadi ntar siap-siap. Oh ya, Kak Rika belum, Kak Rika lupa.
Adik-adik udah nyiapin kertas sama pensilnya atau pulpennya belum? Udah dideket-deketin belum? Audrey udah siap, oke. Yang lain boleh disiapin ya, kertas sama belum boleh. Iya, boleh diambil dulu, Nak. Boleh diambil dulu yang belum, karena nanti kita pembelajarannya itu ada menulis ya, sama ada nanti ada interaktifnya. Dan interaktifnya ini ada nanti siap-siap ya, karena nanti yang akan dipilih itu 3 orang tercepat. Kayak gimana pembelajarannya itu nanti ya. Sekarang mulai deket-deketin dulu kertas sama ininya, pensil atau pulpennya. Ya, jadi di sini menulis cerita itu ternyata lebih dari sekedar merangkai kata. Kenapa? Kemampuan ini adalah investasi terbaik untuk otak Ananda. Yang pertama, itu melatih logika dan problem solving. Jadi, anak-anak nih yang dia suka menulis cerita, itu nanti itu dia itu bisa merancang konflik dan solusi. Jadi anak belajar berpikir, jika A terjadi, maka B harus dilakukan. Ini adalah dasar coding dan matematika. Nah, lalu anak-anak itu belajar untuk komunikasi yang terstruktur. Pikiran anak itu kadang abstrak dan suka lompat-lompat gitu ya, ayah bunda. Jadi menulis ini bisa memaksa mereka merapikan benang kusut di kepala menjadi ide yang runut, jelas dan meyakinkan. Lalu dengan menulis ini anak-anak kita itu diasah kecerdasan emosi dan empatinya. Jadi saat membuat tokoh, anak itu belajar memahami perasaan orang lain. Anak yang pandai menulis itu tumbuh menjadi anak yang peka dan punya empati yang tinggi. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa ya punya empati yang tinggi, karena sekarang sulit sekali menemukan seperti itu gitu ya di era yang sekarang serba cepat, serba serba pribadi gitu ya, itu sangat sulit sekali. Dan yang terakhir nih, ini merupakan terapi dan kesehatan mental. Makanya tadi Karika minta adik-adik semua itu mempersiapkan kertas dan alat tulisnya. Kenapa? Karena ini kertas itu adalah pendengar terbaik. Jadi menulis menjadi ruang aman bagi anak untuk menumpahkan emosi yang sulit mereka ucapkan secara lisan. Ya, dan sekarang juga kan banyak ya jurnal-jurnal gitu ya. Jangankan adik-adik nih, para apa namanya, bunda-bunda gitu ya, saat dia ingin berterapi, menulis itu bisa menjadi salah satu terapi untuk kesehatan mental kita. Oke, next Kak. Nah, kita langsung aja trialnya, karena dari tadi ini kapan mulainya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai trial untuk menjadi penulis cerita itu kayak gimana sih? Ini adik-adik semua, ini akan didampingi oleh Kak Amir Ma'ruf ya. Jadi beliau itu adalah seorang penulis, pendidik dan sahabat anak. Beliau sudah melahirkan 12 buku bestseller, 12 plus gitu kan ya, yang tadi adik-adik lihat di depan, itu merupakan salah satu, bukan salah satu, itu hampir semuanya adalah karya beliau, baik komik maupun cerita. Sudah puluhan karya, bahkan siswa yang beliau ajar itu sudah melahirkan karya. Beliau pun merupakan founder dari Golden Kids Indonesia, penyelenggara pendidikan berkarakter dan kreativitas anak terpercaya. Tanpa berlama-lama lagi, Karika langsung aja memberikan kamera dan mikrofonnya kepada Kak Amir untuk membimbing adik-adik semua, untuk membimbing anak-anak kita menjadi seorang penulis cilik yang hebat. Silakan Kak Amir. Baik, terima kasih Kak Rika. Selamat malam adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Ini hari-hari ini Indonesia dingin sekali karena sering hujan. Di tempat adik-adik sering hujan nggak ya? Sering ya? Oke. Biar tidak berlama-lama karena ini pelajarannya cukup panjang, jadi kita langsung mulai saja. Tadi sudah diperkenalkan sama Kak Rika, jadi kita langsung mulai saja. Ini adalah trial kelas penulis cilik Golden Kid. Nanti kalau adik-adik masuk kelas premiumnya, outputnya itu adalah adik-adik nanti dapat buku fisik yang diterbitkan
oleh penerbit ya. Terus kemudian adik-adik dapat, terus kemudian adik-adik juga dapat sertifikatnya. Nah, jadi itu adalah pintu masuk untuk adik-adik menjadi seorang penulis, dan itu bisa membuat kita lebih semangat untuk mencapai mimpi-mimpi yang lebih banyak lagi. Nah, langsung kita mulai ya adik-adik ya. Ini materi kita. Hah? Materi kita adalah rahasia membuat, ya, Hah? boleh. Ada yang menanya, kenapa Sakwina? Pakai buku tulis. Boleh, pakai buku tulis boleh, pakai kertas juga boleh. Oke. Mau ditulis di tangan juga nggak apa-apa, asal nanti dihapus lagi ya. Pokoknya bisa ditulis saja. Oke, siap Sakwina ya. Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Ini materi pertama kalau di kelas penulis cilik premium, ini rahasia membuat karakter ajaib. Jadi kita masuk ke materi pertama. Nah, siapa di sini yang hobi banget baca buku cerita seru? Ayo siapa? Wow, pada angkat tangan nih luar biasa. Jadi anak-anak yang terpilih ya yang hadir di sini, Masya Allah. Nah, ini juga adalah harapan dari Golden Kid nanti bisa melahirkan para penulis-penulis hebat yang bukan hanya nanti karya-karyanya itu bestseller gitu ya. Bestseller itu artinya bisa bermanfaat buat diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, ayah bunda, tapi juga bisa bermanfaat untuk banyak orang, menginspirasi, memotivasi dan segala macamnya. Terus kemudian ada nggak siapa yang punya banyak ide keren di kepala tapi bingung nulisnya ini gimana, dari mana gitu. Ada nggak? Atau semua udah jago nulis nih? Nah, ya banyak yang raise hand ya. Jadi berarti adik-adik nih hadir di sini itu adalah bukan kebetulan, sesuatu yang tepat sekali begitu. Karena imajinasi itu harus keluar, harus hidup, dan harus kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat itu tadi. Dan kemudian siap nulis semuanya di sini, siap ya? Kita mulai dari karakter, dari tokoh dulu. Nah, ini bingung mulai dari mana. Aku mau nulis, tapi sering bingung kalimat pertamanya apa. Ayo, stop pikirin cerita. Rahasianya bukan di jalan cerita, tapi di tokoh. Jadi kita mulai di awalnya itu dengan tokoh dulu ya. Nah, dan ini adalah kunci rahasia. Kalau tokohmu sudah keren, ceritanya akan muncul sendiri nanti. Begitu. Jadi kita mulai dari tokoh. Rumus karakter ajaib ini adalah rumusnya. Kalau matematika itu ada rumusnya, kalau sain itu juga ada rumusnya. Nah, nulis juga ternyata ada rumusnya, adik-adik. Nah, ini untuk kemudian menciptakan, untuk membuat sebuah karakter ajaib, ini pertama adalah nama unik. Contoh, kucing super, ratu donat, pangeran awan. Nah, ini selain kisah-kisah nyata ya, ini kita cerita imajinasi dulu. Kekuatan, apa kehebatannya, bisa terbang, bisa bicara dengan semut, nah kan gitu. Jadi kalau adik-adik lihat film-film itu kan punya kekuatan ya, kayak Spider-Man itu punya kekuatan apa? Punya kekuatan super karena digigit serangga gitu ya. Itu bisa laku keras sekali. Atau Harry Potter gitu ya, punya tongkat ajaib gitu. Nah, terus kemudian selain punya kekuatan, si tokoh yang adik-adik nanti mau buat itu juga harus punya ketakutan, kelemahan. Nah, karena memang manusia itu diciptakan punya kelemahan. Nggak mungkin nggak punya kelemahan. Kalau kita punya kelemahan, maka kita harus terima. Dan kalau mau buat cerita, maka karakternya itu harus punya ketakutan atau kelemahan. Nah, oke, ini buktinya ya, buktinya. Jadi bagaimana sebuah cerita yang keren, bestseller, disukai banyak orang, itu dimulai dari tokohnya terlebih dahulu.
Nih tokoh. Coba bayangkan tanpa tokoh yang unik, cerita seru pun jadi membosankan. Tanpa Harry, sekolahnya itu ya, buat cuma sekolah biasa. Siapa yang sudah baca Harry Potter atau nonton filmnya? Siapa di sini? Wah, Najwa ya, sudah nonton ya. Terus siapa lagi? Eh, wow, banyak Alia, Aca, wah banyak sekali. Nah, itu adalah salah satu dan itu dibuat dan salah satu penceritanya, pengarangnya yang membuatnya itu adalah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi perjuangannya panjang ya untuk sampai kemudian Harry Potter menjadi cerita yang disukai banyak orang. Ada yang suka nonton Doraemon di sini atau pernah nonton? Ada nggak? Atau udah nggak pernah nonton Harry? Oh, ada no Najwa nonton Doraemon, Adia juga. Wow, semua ya. Nah, Doraemon itu juga eh, cerita ya, itu dimulai dari ide seseorang. Terus kemudian ada yang pernah nonton film Frozen, ada Sakuena, Elsa itu tokoh Najwa, wah luar biasa. Kita lanjut lagi ya. Kita agak cepat saja. Izin ya adik-adik, kakak agak cepat saja. Nah ini jadi karena ini kelas trial, jadi kakak izin nanti 3 orang. Kak Rika nanti pilih ya, tangannya minta tolong eh, diturunkan terlebih dahulu semuanya. Nanti akan dipilih 3 orang atau 2 orang tercepat untuk membuktikan bagaimana ternyata membuat sebuah tokoh itu mudah sekali dan adik-adik tidak perlu bingung. Karika siap, Karika? Belum dibuka mic-nya kayaknya ya, Hmm. Karika ya. Oke, Oke, kita ya. berapa pilihnya? 2 aja, Kak Amir? Eh, mau 2 atau mau 3? Kalau 3 cukup nggak ya waktunya? Kita coba 2 dulu aja ya. Oke, sebentar. Eh, Jangan di situ. Jangan di situ. ini udah muncul ya? Oke, sudah. Oke, ini kakak mau izin hitung 1, 2, 3. Nanti siapa yang raise hand paling cepat, 3 orang, nanti dia 2 orang dulu, Kak oh Amir. 2 orang dulu boleh. 2 orang, siapa yang tercepat 2 orang, maka dia nanti akan terpilih untuk bagaimana membuat cerita itu mudah. Oke ya, siap ya? 1, 2, 3. Siapa yang mau resen? Wow, wow. Siapa nih kalian? Najwa, Luar Riani. biasa di sini. Siapa? 2 tercepat itu Najwa sama Riani. Oke, Najwa sama Riani. Oke, Najwa dulu ya. Oke, Najwa boleh open cam dan open mic Najwa. Nanti kalau ada satu lagi, masih ada kesempatan. Adik-adik siap-siap lagi ya. Najwa boleh open mic aja atau kalau mau open cam juga boleh Najwa. Mana Najwa nih? Belum open mic. Ayo karena ini kita interaktif ya. Jadi Najwa sama Riani nanti siap-siap open mic dan open cam ya. Adik-adik yang lain juga siapkan kertas sama pensilnya ya. Najwa oke udah open mic bisa? Bisa. Oke Najwa. Najwa dari mana Najwa? Bogor. Dari Bogor. Oke siap ya Najwa ya. Ini Najwa akan membuat sebuah tokoh legendaris yang nanti akan dihidupkan dalam sebuah cerita. Kira-kira nih namanya siapa nih Najwa? Eh, Boleh apa saja. Yang ada yang nama karakter aja. Iya boleh nama karakter aja yang terbersit aja di pikiran. Nggak harus sempurna terlebih dahulu. Kita itu harus banyak. Star. Apa namanya? Star. Star. Oke, Star. Terus Star ini dia punya kekuatan super. Apa kira-kira kekuatan supernya Najwa? Dia itu bisa mengerjakan sesuatu dengan sangat cepat. Bisa mengerjakan sesuatu dengan sangat cepat. Itu kayak flash gitu ya?
Iya. Waduh, mengerjakan sesuatu dengan sangat cepat ini kurang bisa nih. Bisa sangat cepat aja ya, kita buat sangat cepat. Sangat cepat. Oke, kalau kelemahannya, ketakutannya, kelemahan lucunya, atau dia takut sama apa gitu Najwa? Eh, dia takut. Dia takut sama hewan. Hewan apa itu Najwa? Hewan berbulu. Hewan apa? Hewan berbulu. Hewan berbulu. Oke. Siap ya? Kita coba ceritanya Najwa nih. Buat ceritaku. Najwa siapkan pensil sama kertasnya ya. Nah, ini nih. Halo dunia. Perkenalkan namaku Star. Aku terlihat seperti anak biasa, tapi sebenarnya aku punya rahasia. Aku sangat cepat. Keren kan? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Meskipun hebat, aku sebenarnya lari terbirit-birit kalau ketemu hewan berbulu. Dan hari ini petualanganku dimulai. Itu adalah pintu awal untuk kemudian Najwa mengenalkan tokoh yang akan dihidupkan dalam ceritanya. Gampang kan ya Najwa ya? Iya. Oke. Nah, tadi siapa yang kedua Kak Rika? Riani. Riani. Oke, Riani. Oke, Riani. Riani mau open cam? Open cam boleh ya. Open mic dulu. Oke, Riani. Riani dari mana Riani? Makassar. Dari? Makassar. Oh, dari Makassar. Masya Allah. Jauh banget ya. Di sana udah jam berapa nih? Udah jam 9 atau jam 8? Setengah 9. Setengah 9. Oke. Riani siap ya? Kertas sama pensil atau ballpointnya udah siap ya? Oke. Nama karakternya siapa nih, Riani? Terserah laki-laki atau cowok. Laki-laki atau perempuan? Boleh, mau laki-laki boleh, perempuan boleh, mau binatang juga boleh, mau alien gitu juga boleh, nggak apa-apa. Eh, Apa? Yang terbersit aja sekarang apa gitu, saya kira-kira. pikir sih Apa? ya apa sih itu namanya? Alisa. Alisa, oke. Alisa, oke. Terus dia punya kekuatan super nih, Riani, Alisa nih. Kira-kira kekuatan supernya apa? Ah, bisa bisa hentiin waktu. Wow, bisa bisa hentiin waktu dia. Nah, tapi dia punya kelemahan juga. Nah, punya ketakutan kayak gitu ya. Dia takut sama apa nih? Nah, Alisa takut sama hewan kecil. Oke, hewan kecil. Kayak apa itu misalnya hewan kecil? Kelemahannya nggak harus takut sama hewan kecil ya. Bisa takut sama gelap, bisa takut sama matahari, bisa takut sama sayur gitu ya. Takut sama apa? Laba-laba. Takut sama laba-laba. Takut sama laba-laba. Oke, kita buat cerita dari tokoh bernama Alisa ini. Siap, Riani ditulis? Oke, kita buat ceritanya ya. Nah, ini ya. Halo dunia, perkenalkan namaku Alisa. Aku terlihat seperti anak biasa, tapi sebenarnya aku punya rahasia. Aku bisa hentiin waktu, keren kan? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, meskipun hebat.
Aku sebenarnya lari terbirit-birit kalau ketemu sama laba-laba. Dan hari ini petualanganku dimulai. Itu adalah cerita pertama. Begitu. Oke, begitu Kak Rika. Sudah 2 orang nih. Mau 1 orang lagi? Gimana? Seru nggak? Tanya dulu ke Amir. Ininya, adik-adik pernah nggak sih belajar bikin apa cerita, terus kita bikin karakter, itu dipakai kayak tadi, kayak Kak Amir. Pernah nggak belajar kayak gitu? Sering. Sering. Jadi Sering. nggak terlalu sulit ya kalau kita mau buat karakter. Adik-adik jangan pusing, tinggal nanti diisi aja. Ada yang mau lagi nyoba? Mau Oke, satu nggak? orang Oh nih, ya, 1 orang. wow, tadi Mau ini udah siapa tadi langsung yang pertama? Afi Rahel ya. Tapi Siapa? tadi Afi Rahelnya, Afi Rahel, Afi Rachel, Afira. Zairelia Iya. Arya. Oke, Iya. Afira. Dipanggilnya siapa ya? Afira. Afira. Afi ya. Oke, Afira. Afira boleh open mic sama open cam. Aca, Aca udah pengen ya, Cak ya. Itunya udah buru-buru apa tadi raise hand. Mudah-mudahan masih ada waktu ya, Cak ya. Nanti bisa dipanggil. Oke, itu dulu Kak. Boleh Afira dulu. Oke, Afira. Afira siap buat karakter. Siap. Afira dari mana, Afira? Bogor. Dari Bogor. Oke. Afira, silahkan beri nama tokoh yang mau dihidupkan dalam sebuah cerita. Afira, kira-kira namanya. Namanya Rachel. Namanya Rachel ya. Gini, Afira. Iya. L-nya tambah satu lagi. Filenya 1 lagi. Kekuatan supernya apa nih, Rachel nih? Hmm, bisa menghidupkan tanaman. Punya kekuatan tanaman. Bisa menghidupkan tanaman. Oke. Kelemahannya Hmm, apa ya? Hmm, takut sama serangga. takut sama serangga. Oke, Alvira siapkan pensil atau pulpen dan kertasnya ya, siap ditulis ya. Karena ini adalah kelas penulis. Jadi kita harus menulis dan menulis itu kita seperti menuliskan kembali dalam otak kita gitu ya ketika kita menulis. Ya, siap, Afira. Kita buat cerita Iya. Afira, sebuah tokoh yang nanti akan dihidupkan. Nah, ini. Halo dunia, perkenalkan namaku Rachel. Aku terlihat seperti anak biasa, tapi sebenarnya aku punya rahasia. Aku bisa menghidupkan tanaman. Keren kan? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Meskipun hebat, aku sebenarnya lari terbirit-birit kalau ketemu sama serangga. Dan hari ini petualanganku dimulai. Nah, itu nanti bisa ditulis. Ditulis saja sebisanya, seadanya, seingatnya sama Afira begitu. Nah, gitu ya. Gampang ya, Afira ya. Ternyata nulis itu gampang kan? Iya. Iya, jadi nanti kalau nulis buku itu segampang ini kan, Iya. asal mau disiplin nulisnya. Bisa ya, Vira ya. Iya. Bisa. Oke. Oke, begitu. Karika ini kayaknya ada Najwa tadi udah belum? Udah Najwa udah. Oh, Pertama udah. kan tadi Berarti Najwa. tinggal Aca aja ya. Ini Aca, terakhir Aca. Aca aja ya. Boleh, Aca siap ya, Cak? Siap Aca ya. Nah, udah siap nih Aca nih. Oke, Aca eh, dari mana Aca? Blitar. Blitar. Tadi udah ya. Suara suara Aca kok nggak keluar, Cak? Nah, gitu. Nama karakternya apa aja? Iko. Apa? Iko. Niko? Niko Iko. gini? Boleh dieja, boleh dieja. I. Di, I. di, I, I. I, I Ya, gini. gitu. Oke, Iko namanya ya.
Iko ini punya kekuatan super nih, Aca. Apa kekuatan supernya? Dia bisa lari paling cepat. Wah, lari cepat. Lari cepat. Lari sangat cepat. Kalau kelemahan lucunya apa kelemahannya? Takut Dia sama. takut jatuh. Takut jatuh. Oke, siap? Pulpen sama atau pensil sama bukunya udah siap ya? Nanti kakak bacakan cerita. Nah, ini. Halo dunia, perkenalkan namaku Iko. Aku terlihat seperti anak biasa, tapi sebenarnya aku punya rahasia. Aku lari sangat cepat, keren kan? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya, meskipun hebat, aku sebenarnya lari terbirit-birit kalau takut jatuh. Nah, ini nanti bisa dikondisikan ya. Dan hari ini petualanganku dimulai kayak gitu. Nah itu ya adik-adik ini sebenarnya gampang dan ini mohon maaf ini kakak nih nggak bisa praktek semuanya. Kalau di kelas premium nanti bisa praktek semuanya dan segampang ini insya Allah pelajarannya ya. Nah tapi jangan khawatir nih masih ada satu lagi nih. Nah, sekarang nih kakak mau game lagi nih. Jadi, ambil kertas dan pensilmu, gambarkan wujud karaktermu, beri nama yang aneh dan lucu, tuliskan satu kekuatan dan satu kelemahannya. Oke, ini kakak kasih waktu 10 menit ya, semuanya boleh ya. Ini digambar tokohnya Kak Amir. Boleh digambar atau boleh dideskripsikan dengan tulisan. Kayak misalnya, atau nama dulu, yang penting nama dulu. Nama Berarti nama aja dulu ya. ya Iko. Kalau nanti masih masih ada waktu, ya bisa digambarkan. Iko Hmm. itu matanya bulat besar. Dan apa namanya, warna kulitnya kuning langsa. Nah, terus kemudian eh, rambutnya berwarna oranye, misal aja ini contoh ya. Nah, begitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Misalnya namanya Budi atau Didi. Nah, gitu juga nggak apa-apa. Nah, ini tuliskan wujud karaktermu, beri nama yang aneh, tuliskan satu kekuatan dan satu kelemahan. Boleh begitu. Nah, ini rahasianya, adik-adik ya, rahasianya ini ya. Rahasianya itu adalah semakin adik-adik semakin punya banyak eh, apa namanya karakter-karakter itu semakin bagus dan karakter-karakternya itu harus diceritakan kayak bundanya. Ini bagus nggak kalau mau bikin cerita bun gitu ya. Ini bagus nggak mah kalau mau bikin cerita kayak gitu karakter-karakternya. Dan ternyata buat karakter itu kan gampang kan ya. Oke, waktunya 10 menit ya. Masih ada yang bingung nggak? Enggak, gampang kan? Gampang ya. Jadi namanya, kekuatan dan kelemahan itu aja kan Kak Amir? Iya, boleh. Nama, Jadi Kak, kekuatan, dan kita, kelemahan. jadi Kak kita nulis namanya terus deskripsikan bagaimana tampaknya sama beri satu kekuatan dan satu kelemahan. Boleh kalau mau kayak gitu boleh. Tapi yang pertama adalah tuliskan namanya, satu kekuatan dan Hmm. satu kelemahan. Kalau nanti masih cukup dan mau nulis panjang, nah nanti baru digambarkan tuh wujud karakternya. Gambarkan kayak misalnya nih, Oh, eh, kalau misalnya kayak Nusa, Nusa itu ya, tokoh karakter Nusa itu dia kaki yang satunya itu adalah kaki buatan kayak gitu. Atau dia pakai kopiah, dia pakai bajunya selalu berwarna biru, nah kayak gitu. Tapi yang paling penting adalah nama dulu, terus kemudian tuliskan satu kekuatan, dan tuliskan satu kelemahan. Itu aja dulu yang paling penting. oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. 10 menit kan, Kak? Iya, betul 10 menit. Tapi dari tadi ya, ini udah 5 menit kayaknya.
Ada yang sudah selesai? Oh, Belum. aku udah. Udah, Olala. Namanya memang Olala. Udah. Siapa lagi Ah, yang udah tadi itu? Udah. Tadi yang pertama Olala ya. Namanya memang Olala. oh. Halo? Apa? Oh, tadi yang sudah pertama kali Olala ya. Iya. Nah, Panggil aku Ola aja. Jangan pakai Olala. Ola apa aja. namanya? Iya, itu nama lucu. Oh, Ol. Namanya Ol. Panggil Ola aja. Ola. 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 Namanya Ola. Ini Ola lagi. Ola. Oke, Ola udah. Ya, Oke, coba dibacakan. Boleh dibacakan, Ola. oke. Hmm, malu. Eh, eh, nama kakak teh Esa. Namanya siapa? Nama kakak teh ada Rangga. Rangga. Apa sih? Rangga. Serangga. Ya, Terus, eh, Rangga ada kakak teh yang berbadan tinggi dan selalu tersenyum ramah. Kekuatan Erlangga sangat pintar dan suka membantu orang-orang di sekitarnya. Kelemahan oke. Erlangga takut pada kecoa dan juga sering merasa gugup ketika gadis-gadis mengajar karena ketampanan. Oh, oke, serangga ini ya. Bisa nanti dirangkai menjadi sebuah tulisan ya. Halo dunia, namaku Esrangga. Kayak gitu ya, Ola. Ola ya. Ya, Oke, aku kelihatannya seperti anak biasa, tapi sebenarnya aku punya kekuatan loh yang tidak diketahui oleh orang-orang kayak gitu ya, Ola ya. ya. Oke, terus ini mohon maaf ini ya, sekarang udah jam 7.49, nggak terasa waktunya ya, ada udah banyak ini yang pengen membacakan nulis. Asik ya, ternyata nulis itu asik ya. Nah, satu lagi aja nih ya Kak Rika ya, satu lagi ya. Karena tadi yang di Makassar aja udah jam 9 loh, setengah 9. Ini mungkin yang raise hand yang belum. Tadi Sahida, Sahida ini boleh Sahida. Boleh Sahida, boleh. Coba dibaca tadi apa yang sudah diberikan. Halo semuanya, namaku Ciko. Ke aku punya kekuatan bisa terbang dan aku ketakutannya itu petir atau hujan. Kalau mengenai petir, aku bisa berubah warnanya menjadi hijau. Wow, keren. Hujan. Dan hari ini ceritaku dimulai kayak gitu ya Sahida ya. Itu gambarnya juga sudah ada. Wow, keren sekali. Ini keren-keren ya, luar biasa. Dan adik-adik, kakak itu selalu percaya loh bahwa tidak ada yang kebetulan. Bahwa semua yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan, sebenarnya sudah ditakdirkan begitu. Termasuk Aku ketika sudah. adik-adik hadir di sini ini bisa jadi adalah doa dari bunda-bundanya nih. Nanti bukunya terbit, bestseller, bermanfaat bagi banyak orang, nah kayak gitu ya. Nah, ini eh, kakak minta maaf karena sekarang udah jam 8. Jadi Aku ini sudah. kita lanjutkan ya biar selesai ya. Nah, nanti adik-adik bisa masuk ke minta nanti sama bundanya untuk masuk kelas premiumnya nih. Tapi ini sayang sekali karakter kalian hebat, hebat-hebat tadi ya. Eh, banget ya. Tapi kalau cuma diam di kertas ini, dia akan kesepian, betul kan? Dia kesepian tuh. Nah, dia butuh dunia baru. Dia butuh cerita petualangan yang seru. Mau ajak dia masuk ke dalam bank buku sungguhan nggak? Siapa yang mau masuk? Mau membuat si karakter-karakter tadi itu benar-benar masuk dalam buku sungguhan? Siapa? Saya Semuanya ya, Masya Allah.
Kakak berdoa ini mudah-mudahan nanti karakter-karakter yang dibuat sama adik-adik ini benar-benar nih menjadi nyata, senyata Doraemon, senyata Harry Potter, senyata Elsa Frozen, senyata wah banyak banget kan ya. Nah, begitu. Nah, tapi kan sayang. Jadi karakternya harus masuk ke buku sungguhan. Aku sudah. Ini mungkin sampai di sini ya kakak menjelaskan. Jadi nanti boleh Karika lagi yang menghandle nih untuk kelas trial ini sampai di sini dan kakak berharap nanti kakak bisa bertemu lagi nih dengan adik-adik sekalian di kelas premium ini. Ini mungkin ide apa namanya kurikulumnya yang bisa dijelaskan sama Karika. Boleh Karika untuk open mic lagi ya menjelaskan. Oke, terima kasih Kak Amir. Wow, nggak kerasa ya. Tadi belajarnya ini nggak boring ya. Tadi belajarnya bosan nggak? Nggak kerasa ya. Tiba-tiba loh kok udah lagi gitu ya. Oke, sekarang Karika jelasin dulu. Ini masih ada ayah bunda kan ya di samping adik-adik ya. Oke, sebentar Kak Amir boleh di-unmute dulu. Yang lain biar nanti informasinya jelas Karika akan sampaikan kepada ayah bunda. Ya, di sini kita ayah bunda ini kita ada kurikulum yang akan ayah bunda anak-anak kita nanti jika ayah bunda memutuskan untuk melanjutkan ke kelas premium karena menulis buku itu membuat buku nggak bisa cuma 1 malam aja ya, nggak bisa cuma malam ini cuma 1 jam itu juga ya, itu nggak cukup. Maka di dalam kelas penulis premium ini kita nanti ada 5 minggu ya menuju buku. Jadi ada 5 kali pertemuan seperti ini. Kurikulumnya ini seperti ini. Jadi yang pertama kita akan membuat ide cerita. Karena sebuah cerita itu tidak akan hidup kalau tidak ada ide ceritanya apa gitu ya. Jadi pertama itu kita akan membuat ide cerita. Lalu nanti minggu kedua namanya cerita tidak mungkin seru kalau nggak ada konflik, ya kan? Nah, di minggu kedua kita akan belajar untuk membuat masalah atau konflik. Di minggu ketiga nanti kita membuat klimaksnya. Ini puncak keseruan nih kalau cerita itu seperti apa. Nah, di pertemuan keempat kita ada akhir cerita atau resolusi. Yang kelima itu adalah finishing bukunya atau ilustrasinya. Jadi, untuk adik-adik, untuk ayah bunda yang tadi sudah dituangkan itu keren banget sih Kak Amir, anak-anak kita ya tadi ide-idenya gitu ya, terus tokoh-tokohnya di luar prediksi Karika gitu kan ya. Tiba-tiba dia ada yang bisa menghidupkan tanaman tapi takut sama binatang kecil gitu ya. Itu lucu banget gitu. Nah, jadi buat ayah bunda nih terima kasih sudah menyempatkan adik-adiknya untuk ikut kelas trial malam hari ini. Dan jika adik-adik tadi ya tokoh-tokohnya nggak mau jadi di kertas aja, pengen jadi kisah nyata, nah adik-adik bisa dan ayah bunda bisa mengasah bakat anak kita sejak dini dengan memasukkan mereka melanjutkannya ke kelas premium. Nah, di sini nanti kita punya tema untuk batch kedua ini itu adalah ensiklopedia mimpi-mimpi besar. Jadi ini seperti ini gambaran cover bukunya ya. Jadi nanti di situ akan ada nama adik-adik nih yang mau melanjutkan di kelas premium akan menyelesaikan satu cerita. Itu nanti nama-namanya akan terpampang nyata gitu ya di buku itu. Jadi ini adalah buku antologi eksklusif. Jadi bayangin nih nama adik-adik, nama anak kita gitu ya tertulis di sampul buku itu bisa dipamerin. Udah bener dipamerinnya bisa dibanggain ya ke teman, ke guru, bahkan keluarga. Jadi di kelas premium ini kita akan menyatukan semua karakter tadi yang tadi adik-adik ada Aca tadi ya yang karakternya sangat luar biasa, ada Afir, ada Afira, ada Audrey, Najwa, itu semuanya akan disatukan ya, akan disatukan semuanya menjadi satu buku kumpulan cerita yang tebal. Nanti bukunya kalau udah jadi, adik-adik boleh nih
dibanggakan di depan ibu guru. Ibu, aku udah punya buku sendiri nih, udah dicetak. Dan adik-adik juga bisa menjualkannya kembali ke teman-teman adik-adik, ke lingkungan terdekatnya adik-adik atau ayah bunda. Oke, next Kak. Jadi gimana sih caranya nih untuk bisa masuk ke kelas premium? Nah, di sini bergabungnya itu paket kelas penulis itu normalnya di 500.000 ya Bunda untuk 5 kali pertemuan. Bonus spesialnya ini ada sertifikat penulis cilik, modul menulis lengkap sama ada 1 eksemplar buku cetak. Jadi nanti ayah Bunda kalau yang ikut kelas premiumnya itu akan mendapatkan masing-masing 1 bukunya ya. Kelas premiumnya kalau tadi di harga normal 500.000 kita di 5 kali pertemuan, tapi khusus nanti ini ayah Bunda di sini itu mau, siapa itu yang mau? Nah, ayah bunda hanya membayar 247.000 aja ya. Kelasnya kita mulainya tanggal 9 Februari dan tadi saya dapat info dari kakak admin itu kelasnya tersisa 7 seat lagi. Jadi 7 seat lagi untuk karena kita nggak buka kelas banyak, kita batasin penulisnya maksimal banget di 25, itu sudah hampir setengahnya penuh. Jadi malam hari ini kita cuma dikasih seatnya cuma 7. Ya, jadi buat ayah bunda nih yang mau untuk melanjutkan ke kelas premium anak-anak kita, itu boleh nanti japri aja ke nomor admin yang nge-share ya di grup. Di sini bayarnya hanya 247.000 aja, ada 5 kali live Zoom, lalu ada 1 bulan pendampingan, nanti kita di grup pendampingan, di grup WA, di situ kita akan share modulnya, terus pengumpulan tugas, nanti boleh tanya semuanya dibedah gitu ya, itu semua di grup WA-nya. Ya, jadi di sini di kelas penulis cilik ini ayah bunda itu adalah mendorong anak kita untuk bermimpi yang tinggi, berani mengejarnya dan pantang menyerah. Jadi ini keren banget sih dari masa-masa kayak begini nih, mimpi anak kita dipupuk yang nanti ke depannya insya Allah bisa menjadi bekal mereka di kemudian hari. Ya, jadi nanti akan dapat sertifikat dan pastinya akan dapat bukunya. Ya, paling itu aja. Ayah bunda sebelum kita akhiri, ada yang mau tanyain dulu nggak? Mungkin ayah bunda ada yang mau tanyakan dulu. Sebelum kita akhiri, sebelum selesai kita foto bareng dulu ya. Halo Kalau mau Kak, ditanyain, iya boleh. boleh Audrey bertanya, ini selama jangka waktu 5 minggunya ini maksudnya itu selama itu deadline ceritanya atau nanti juga diberi waktu tambahan 3 bulan untuk penulisan ceritanya gitu Kakak? Contohnya. Oh, oke. Sebentar dulu ya. Bentar dulu, Mas. Ya, jadi untuk nanti kan ada kelas pendampingan di 5 kali pertemuan. Itu kita akan kasih batas waktu, lagi. Jadi nggak harus langsung Kak kan 5 kali pertemuan, apa nanti kita langsung dikasih gitu ya, langsung dikumpulin enggak. Tapi nanti ada lagi tambahan waktu untuk adik-adik menyelesaikan ceritanya. Nah, di 3 bulan itu tuh maksimal banget karena kan nanti dari cerita adik-adik nanti itu akan disunting sama tim publishing, akan lebih dicakep-cakepin lagi, nanti juga akan akan dirapi-rapihin agar buku adik-adik itu layak terbit dan layak jual. Ya, jadi kan nanti harus dibagusin lagi. Nah, itu kita ada waktu minimal di 2 sampai 3 bulan baru terbit. Tapi enggak langsung kok misalnya Kak 5 kali langsung dikumpulin enggak tugasnya? Enggak. Nanti biasanya ada dikasih tenggat waktu lagi untuk kita ngumpulin tugasnya. Gitu Audrey. Oke, makasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Di sini udah ada yang gabung di kelas premiumnya enggak? Udah ada belum? Belum? Nanti boleh bilang ke ayah bunda, ini sisanya 7 seat lagi gitu ya, aku mau ikutan gitu kan. Karena tadi nggak banyak-banyak. Sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya. Adik-adik boleh open mic lagi. Open cam kalau ada yang mau foto. Ya. Nanti akan di-share sama kakak admin. Nanti
adik-adik boleh hubungi nomor yang nanti akan di-share ya. Oke, kakak admin sudah siap, kita akan foto. Siap ya semua ya. Berikan senyuman termanis. 1, 2, 3. Udah Kak Admin? Oke. Oke adik-adik, terima kasih. Nanti fotonya Karika share di grup trial ya. Bahwa malam hari ini kita sudah trial dan ada penawaran buat adik-adik semua. Itu tinggal sisa 7 seat lagi. Nanti Karika izin juga menge-share lagi infonya di grup biar ayah bundanya yang lain juga bisa tahu informasi lengkapnya. Terima kasih semuanya ya yang sudah meluangkan waktunya belajar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.